ini nih ada Kristen Katolik nih. Katolik apa Protestan ya? Bu, Katolik apa Protestan, Bu? Kalau surganya Katolik sama surganya Protestan sama nggak? Ayo kita bahas surga, Bu, dengan saya, Bu. Males surga kamu mah surga kayak di Alexis. Gua masuk di Alexis aja gua jijai, apalagi kayak gitu. Aduh, masa ada Tuhan yang hidup dalam percabulan. Iya, surga kami seperti Alexis, betul, diakui ya. Masih ada kemiripan lah. Soalnya ada kenikmatan, Bu. Segala kenikmatan yang ada di dunia akan dilanjutkan lagi di akhirat nanti, di surganya Allah tadi. Salah satunya apa? Nikah. Kami dinikahkan, kami bergembira, kami bersukaria. Justru yang najis, Bu ya, yang jijik, surga Kristen, Bu. Gelap lampu, banyak perang naga. Apa pantas surga gelap lampu? Apa pantas surga banyak jablay, banyak pelacur yang masuk duluan? Ibu itu Kristen Katolik apa Kristen Protestan? Jawab dulu. Nah itu masalahnya yang kayak gitu ya, yang gua kasih tahu yang kayak gitu berasal dari nafsu birahi, itu berasal dari perhambaan akan dosa-dosa, berasal dari dosa-dosa. Tahu nggak? Perhambaan, kamu nanti di sana diperhamba, nggak ada waktu lu lagi untuk yang lain, menyembah Tuhan, memuji, beribadah, kagak ada. Allah cuma ngelihat orang begitu semua telanjang kiri kanan depan belakang, lalu kan kamu dikasih tenaga 100 kali kuda. Aduh, bayangin lu nggak ada waktu buat yang lain gitu loh. Dan kalau udah kekal begitu, apa enaknya? Ya ilallah, gua makan durian aja sehari itu seminggu penuh udah langsung blenger gua. Apalagi yang kayak gitu sampai kekal. Aduh, otakmu itu kemana? Lagi pula percabulan itu muncul dari dosa-dosa, akibat dosa, buah dosa. Lah, sorgamu kok banyak dosanya sih, dari dosa. Ini gue bingung, ini yang kreasi sorga kayak gitu, dia nggak ngerti ya konsep ketuhanan yang benar ya. Iya kan? Bagaimana bisa ada urusan-urusan birahi kayak gini? Birahi itu kan ada di urusan daging, makanya disebut birahi itu, keinginan birahi itu berasal dari keinginan biologis. Tahu nggak biologis? Biologis itu artinya daging. Selama ente masih punya daging, walaupun daging ente itu udah rentah, udah peot-peot, udah keriput-keriput, keinginan itu masih ada, karena keinginan itu ditempatkan Tuhan dalam daging untuk orang beranak pinak gitu loh. Lah, kalau daging lu udah busuk di kuburan, lu dimakan belatung menghadapi siksa kubur, daging lu itu hancur gitu loh, beserta dengan keinginan birahi lo itu. Yang kembali kepada Bapa itu adalah rohmu, tetapi masalahnya rohmu itu tidak dibersihkan, rohmu itu belum diperbaharui, rohmu itu tidak ada materai darah Yesus. Rohmu itu akan kekal di neraka, diganti dengan tubuh yang baru, tetapi tetap dalam ranah kekekalan, tidak sama lagi dengan daging birahimu itu. Masa Tuhan lu kagak tahu yang begini? Tapi bener sih, tapi bener. Nabimu mengatakan, aku tidak tahu apa itu roh. Roh itu urusan Tuhan gitu. Makanya dia tidak tahu yang kayak ginian. Oke? Betul, roh kami itu ibaratnya akan kekal. Tetapi kekalnya kami itu menikmati segala kesenangan, kegembiraan, dan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah. Salah satunya itu adalah kita disediakan yang namanya bidadari. Kita dinikahkan sama yang namanya bidadari. Itu betul, diakui. Segala kenikmatan yang ada di dunia akan dilanjutkan lagi di akhirat. Apa nanti setelah di surga ada penyembahan? Sudah tidak ada, Bu. Sudah tidak ada kita penyembahan, kita beribadah, berbuat baik. Sudah tidak ada. Di surga itu kita menikmati hasilnya. Menikmati hasilnya akan beda dengan ibu. Di dunia ibu berbuat baik, di dunia ibu berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kebaikan, tetapi di surga ibu itu perang, Bu. Perang sama naga sama ular kadut. Sementara para pesundal masuk duluan. Orang yang taat beribadah ke gereja tiap hari, misalkan seminggu sekali, terus melakukan kebaikan, tetapi sayang,
masuk surganya keduluan sama para pelacur. Itu sudah jelas di surga ibu seperti itu. Sama petugas bea. Sudah jelas. Apa begitu yang dinamakan sebagai surga, Bu? Hah? Itu bukan surga namanya, Bu. Itu neraka. Makanya ya, surganya umat Kristen, itu nerakanya umat Muslim. Karena Kristen tidak punya surga. Yesus atau Nabi Isa alaihissalam hanya menyediakan surga kepada ke-12 suku Israel. Itu aja. Nah, ibu Bani mana? Bani Israel? Bukan, ibu kan Bani Paulus. Entah itu Bani Protestan atau Bani Katolik, nggak tahu, nggak jelas. Betul tidak? Jadi ya Bu ya, kalau misalkan ibu mau mau berbuat baik selama di dunia, sia-sia Bu, percuma. Di sana ibu ikut perang, kayak film Terminator. Di jahanam Bu. Saya Katolik, Rehan. Saya Katolik, Ari Safir. Safir jangan main wey. Ini ruang debat loh. Orang yang salah urat itu tandanya nggak pantas jadi debater. Ngapain panggil wey. Sopan dikit. Oke. Maaf, saya orang Protestan, Pak. M. Dani, maaf. Saya orang Protestan. Saya bukan Katolik. Makanya Bu ya, ibu ngaku aja di situ kalau ibu itu ular kepala dua. Artinya, di saat sama orang Katolik, ibu mengaku sebagai Katolik. Di saat sama orang Protestan, ibu mengaku sebagai orang Protestan. Padahal ibu itu orang pro-setan. Jadi yang takia di sini siapa Bu? Udah kebukti, bukannya minta maaf ya kan? Antara Katolik sama Protestan itu yang benar yang mana sih Bu? Ajaran mana yang harus diikuti itu Bu? Kamu yang kayak gitu, nikmat-nikmat kayak gitu, udah ku bilang. Itu cuma di dalam daging dan itu berada karena di bawah kuasa dosa. Nah, ketika kamu sudah lepas dari dosa, kamu akan masuk ke dalam dunia dalam roh kamu itu yang harus diperbaharui, ya. Tidak bisa orang pikirkan jauh lebih daripada hal-hal urusan percabulan, ya. Orang yang hidup dalam Tuhan dia tidak diperhamba oleh percabulan. Yang cabul-cabul itu, kamu lihat orang cabul-cabul di depan matamu, walaupun kamu doyan, kamu jijik. Karena apa? Karena itu berasal dari setan-setan. Di satu sisi, dia memberikan kenikmatan, tetapi di sisi yang lain, dia bertentangan dengan hati nurani. Oke? Itulah sebabnya, ketika kamu melihat orang gitu-gituan di depan matamu, kamu jijik, padahal kamu doyan banget. Nah, ketika kamu melakukannya, kamu kesenangan. Tetapi setelah itu kamu nangis-nangis. Hatimu itu merasa berdosa karena bertentangan dengan hati nurani. Oke? Apalagi kalau kamu ke Alexis pagi, siang, sore, malam, tetap dalam hati nuranimu mengetahui bahwa kamu itu bukan orang suci. Oke? Itulah percabulan, ya. Itulah percabulan, itulah nafsu-nafsu duniawi. Nafsu-nafsu duniawi ini diberikan oleh setan-setan, ya. Alat setan-setan. Kamu menyukainya, tetapi jauh di dalam hatimu ada rasa bahwa kamu orang berdosa. Nah, yang seperti ini tidak ada di sorga, ya. Yaitu adalah hadiah-hadiah yang diberikan oleh setan-setan. Dan seks itu juga diberikan untuk orang beranak pinak di bumi, dalam hal daging lahiriah, bukan dalam roh. Oke? Ada dunia yang tidak terselami, tidak terhampiri, dunia roh dengan roh, dunia fana. Oke? Yang kembali kepada Bapa itu adalah duniamu yang fana, rohmu itu akan diganti dengan tubuh yang baru dan siap dilempar ke neraka. Oke? Dan kamu sudah meninggalkan keinginan cabul-cabulmu itu karena dia hanya ada di dalam dagingmu. Oke? Orang-orang yang dikuasai daging ya seperti kamu ini hidup dalam kedagingan. Jadi kamu tidak akan pernah memikirkan mana yang lebih nikmat soal daging karena kamu nggak tahu gitu loh. Yang kamu tahu cuma itu gitu loh. Padahal yang lebih dari itu kamu tidak tahu. Yesus mengatakan tidak ada kertak tangis dan tidak ada kertak gigi, tidak ada ratap tangis dan kertak gigi di rumah Bapakku, yaitu kan ada kasih, tidak bisa terpikirkan. Yang menurut kamu itu tidak bagus, tetapi itulah yang dicari oleh seluruh umat dunia ini, bukan ngesek begitu, ya. Itulah yang dicari, itulah yang merupakan hakiki hati nurani manusia. Oke?
tidak bisa terselami bahagianya itu sorga itu ya, tidak bisa terselami ya. Ketika kamu sudah hidup di dalam Tuhan Yesus, kamu akan melihat betapa indahnya yang sorga kami itu dibandingkan sorga yang menjijikkan itu di tempat kamu. Oke? Iya betul, tidak ada retak gigi, tidak ada siksaan di rumah Bapak. Betul, diakui itu. Tetapi untuk siapa? Untuk Bani Israel. Sementara Bani Katolik sama Bani Protestan itu tidak ada tempat, ya, tidak ada tempat sama sekali. Sayangnya cuma untuk ke-12 murid Yesus aja dari suku Bani Israel. Ibu Bani mana? Bani Paulus? Oh, nggak ada. Bani Protestan? Nggak ada juga. Bani Katolik tidak terdaftar juga. Kalau kenikmatan daging di dunia itu, iya diakui kenikmatan itu. Ibu merasa nikmat nggak? Pada saat ibu itu melakukan hubungan badan, tentu merasa nikmat, karena itu adalah bagian dari salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia itu. Itu sudah jelas dan akan dilanjutkan nanti. Segala kenikmatan yang ada di dunia dilanjutkan nanti di surganya Allah. Itu sudah pasti. Kenikmatan kebahagiaan itu seperti apa sih? Makan, minum, kumpul sama saudara, kita punya berlian. Itu kan nikmat itu. Betapa nikmat, betapa luar biasa. Selama di dunia kita nggak punya, insya Allah di surganya Allah kita akan punya segalanya. Mau apapun juga kita bakal dikasih. Tetapi kalau mau perang naga, kita nggak akan ada, karena nggak ada naga di sana. Terus kalau kita mau jablay, mau pelacur, ada nggak? Nggak ada pelacur di sana, Bu. Jablay nggak ada. Yang ada itu bidadari. Itu betul, bidadari. Cantiknya bidadari itu luar biasa. Kalau kita melihat perempuan cantik di jalan, Bu, ya, wih, cantik sekali, kayak bidadari. Bayangkan, Bu, baru kayak bidadari, bagaimana bidadarinya? Nah, ada nggak pada saat di dunia ngelihat cewek cantik, wih, kayak pelacur, kayak petugas ini, petugas bea? ngimpi Bu, yang kayak gitu nggak ada ya. Kalau mau ceramah di gereja aja, jangan di sini. Di sini kita tempat diskusi. Ibu ceritakan mengenai soal surga Ibu. Konon katanya seperti malaikat, hidup seperti malaikat. Apa enaknya jadi malaikat, Bu? Saya pengen nanya. Kalau misalkan hidup seperti malaikat, kenapa kita dari awal tidak diciptakan sebagai malaikat? Itu aja. Malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, dikasih duit kagak mau, dikasih paha cewek kagak ngaceng. Apa enaknya jadi malaikat? Terus di surga katanya, kata si pangeran nih ya, konon kata si pangeran, yang lagi tempur sekarang ngelawan naga itu Yesus. Kita terima enaknya ntar. Terus kalau misalkan kebaikan kita itu sedikit, rumah kita itu kecil. Kalau kebaikan kita itu banyak, rumah kita di surga itu bakal besar. Itu kata si pangeran. Kalau kebaikan kita itu minus, berarti kita ngekos di sana, ngontrak. Itu yang dinamakan sebagai surga. Koplak, Bu, surga koplak kayak gitu, surga blow-on. Maaf ya, ke-12 suku Israel itu memang iya, tetapi kamu nggak baca di ayatnya. Nih, ku kasih nih, segala bangsa, segala suku bangsa akan datang, masuk sorga semua. Sorry, Alkitab banyak menunjukkan. Yesus juga di dalam Yohanes 10, ayat berapa tuh, ayat 16 kalau nggak salah. Ada lagi padaku, nih aku bacain ya, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, yang harus kutuntun juga. Mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, seperti itu ya, kamu harus baca konteks. Dan sorga yang seperti kamu itu adalah sorga untuk pikiran orang-orang yang dikuasai nafsu setan-setan, dikuasai oleh perhambaan dosa. Orang-orang yang hidup dalam perhambaan dosa, mereka gandrung sekali dengan percabulan, cabul gitu. Tetapi ingat, itu hanya ada di dalam kuasa dosa. Setelah itu badanmu itu ya, cabulan itu kan ada di daging, karena daging itu dikuasai dosa. Nah, sekarang dagingmu itu sudah hancur, kamu akan kembali ke Bapa dan rohmu dilempar ke neraka. Itu ayat Alkitab bilang begitu. Percabulan itu, Bu, percabulan itu yang tidak didasari, pernikahannya yang tidak didasari dengan ridho dari Yang Maha Kuasa, itulah percabulan, itulah perjinahan. Seperti begini, Bu, contoh, Bu. Marilah kita puaskan birahi sementara suami lagi dagang roti. Itu sudah jelas. Itu percabulan, Bu. Di dalam ajaran agama Islam, jinah itu dilarang, Bu. Jinah itu tidak boleh. Tetapi di dalam ajaran agama Kristen, perkosalah anakmu. Di Hakim-Hakim baca, silakan sama Ibu. Di Hosea baca, silakan sama Ibu. Dewa nggak usah mengutip, Bu, ya. Itulah ajaran percabulan. Ajaran Islam mana yang mengajarkan percabulan? Tidak ada.
Kami, pernikahan kami mengikuti siapa? Junjungan kami, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas perintah siapa? Allah yang memerintahkan, taatilah Rasulmu. Jelas di situ. Baginda Nabi Muhammad membawa hukum baru. Salah satunya adalah hukum pernikahan, tata cara pernikahan yang sah di mata Allah dan disahkan oleh negara. Itu sudah jelas. Bagaimana dengan tata cara pernikahan ibu? Bagaimana dengan tata cara pernikahan Protestan Pak Katolik ya? Nggak tahu lah Dewa lah. Bagaimana tata caranya? Tidak ada sama sekali. Karena kenapa? Junjungan ibu tidak mengajarkan pernikahan. Itu sudah jelas. Pernikahan umat Kristen saya pastikan sah di mata negara, tetapi tidak sah di mata Yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena tata caranya tidak diajarkan sama junjungannya. Itu betul tidak, Bu? Nah, itulah percabulan, itulah pernikahan. Tetapi andaikan kita melakukan hubungan badan, tetapi kita diridhoi, pernikahan kita diridhoi sama Yang Maha Kuasa, itu suci, itu ibadah. Karena pernikahan adalah fitrah. Itulah yang harus fitrah itu artinya kita harus fitrah itu semua orang pasti yang namanya mengalami. Salah satunya adalah pernikahan, hitan. Itu adalah fitrah. Mencukur bulu kemaluan itu fitrah. Disebutkan di situ. Betul tidak, Bu? Nah, tata cara pernikahan ibu bagaimana? Apa itu bukan percabulan? Percabulan itu, Bu. Jangan salah. Ibulah yang umat Kristen di sini yang banyak melakukan percabulan. Mau saya kutip ayat-ayatnya, saya siap, Bu. Saya kutip ayat-ayatnya berdasarkan ayat-ayat percabulan yang ada di dalam ajaran agama Kristen. Itu harus dijalani. Nah, kalau misalkan Dewa nggak kemana ya? Di Amsal aja di situ disebutkan ya. Dewa sudah baca satu perikop, Bu. Marilah kita puaskan birahi sementara suami lagi perjalanan jauh. Itu percabulan bukan? Percabulan. Tuhan Ibu mengajarkan supaya kita itu berhubungan badan dengan istri orang lain. Itu sudah jelas di situ. Cabul itu, Bu. Nah, itu yang kamu tidak tahu ya. Roh tidak berhubungan dengan daging, daging tidak berhubungan dengan roh. Yang kamu omong ini semua urusan daging. Daging yang hancur di kuburan nanti. Ingat loh. Makanya kalian nggak ngerti soal-soal yang kayak gini. Makanya nabimu juga bilang, aku tidak tahu apa itu roh. Roh itu urusan Tuhanku. Nah, sekarang di tempat kami, Tuhan kami memberitahu apa itu roh. Karena dia Tuhan, ya kan? Dia memberitahu apa itu roh. Di dunia roh tidak ada yang gitu-gituan. Kamu sesat, kata Tuhan Yesus, kamu sesat. Tidak ada orang kawin dan mengawinkan. Semua orang akan hidup bagai malaikat di sorga. Dan tidak ada ketidakbahagiaan untuk orang yang di sorga. Kebahagiaan yang hakiki, yang betul-betul tidak bisa kamu mengerti adalah kebahagiaan bersama Allah Bapa di sorga. Dalam tempat kudusnya. Itu loh. Ya, yang kamu punya itu adalah urusan daging. Enak begini, enak begitu, tetapi menyangkal hati nurani. Karena urusan daging itu dikuasai dosa, tetapi hatimu mengatakan bahwa itu adalah dosa. Oke? Sorga ibu yang banyak dosa, Bu. Banyak pelacur, ya kan? Surganya itu gelap lampu, ada petugas minyak, ada pembeli minyak di sana. Itulah surga yang dodol. Surga yang blon itu seperti itu. Tidak seperti di Muslim. Di Muslim jelas. Allah menjanjikan bidadari, iya, diakui. Allah menjanjikan di mana yang namanya mengalir sungai-sungai. Ada yang dari susu, ada yang dari madu. Baca surat Al-Kautsar, Bu. Jelas di situ. Segala kenikmatannya jelas di situ. Tetapi kita tidak bisa membayangkan kenikmatannya itu seperti apa. Bagaimana dengan Kristen? Surganya itu penuh perang naga. Kayak film Terminator, jelas tidak ada kawin-mawin, tidak ada. Bagaimana mungkin mau kawin, Bu? Ibu pada saat mau kawin, pada saat mau melakukan hubungan badan, pada saat di malam pertama, naga datang. Itu sudah jelas di situ. Di mana bahagianya? Kalau surga seperti itu, di Muslim jelas. Nah, kalau umat Israel masuk ke dalam kerajaan surga, diakui, iya, diakui. Siapa mereka itu? 12 suku Israel itu tentu mereka yang percaya kalau Nabi Isa alaihissalam itu adalah seorang nabi, dan mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengamalkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Segala firman yang telah kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, apa saja? Nah, tentu mereka paham itu. Betul tidak, Bu? Nah, Ibu, ajaran apa yang diikuti sama Ibu? Percabulan. Itu sudah jelas. Di dalam kekristenan, ayat-ayat percabulan, ayat-ayat kemesuman, itu dengan jelas dan dengan gamblang itu disebutkan, Bu. Itu ajaran apa seperti itu, Bu? Kalau misalkan ayat seperti itu dibacakan pada jemaatnya, Bu, ya, dibacakan keras, marilah kita puaskan birahi, sementara suami lagi dagang roti. Gimana, Bu, tuh, Bu, yang ngedengerinnya? Pada ngaceng itu, ya, pada ke kamar mandi semua, beli sabun.